Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farha Zikratul Nafisah, NPM 0392222675. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya akan menjelaskan kampanye praktik baik yang saya lakukan di SD Poli 1 di kelas 5, yaitu pada pembelajaran tema 6 subtema 3. Praktik baik yang saya lakukan yaitu menerapkan scaffolding pada zone of proximal pada materi Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ZPD. Apa itu ZPD? ZPD adalah Zone of Proximal Development, atau sering didefinisikan sebagai rentang potensi belajar individu. Kita juga sering mendefinisikannya sebagai jarak kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan potensial ini melebihi kemampuan aktual individu. Karena pada saat belajar, individu ini bisa difasilitasi oleh seseorang yang lebih ahli. Yang kedua, apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah-masalah ke dalam langkah-langkah lain yang memungkinkan peserta didik itu belajar mandiri. Selanjutnya, ada juga metode scaffolding. Metode scaffolding ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu motivation atau memberikan dorongan. Di sini seorang guru dapat memberikan scaffolding dalam bentuk pemberian dorongan kepada peserta didik atau pemberian motivasi kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu modeling atau memberi contoh. Scaffolding di sini karena pemberian bantuan, guru dapat memberikan scaffolding dengan cara memberi contoh kepada peserta didik terhadap materi yang memang menjadi kesulitan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu reminder atau mengingat kembali. Nah, setelah tadi peserta didik itu diberi contoh ataupun diberi dorongan, guru pun harus terus mengingatkan kembali kepada peserta didik terhadap materi yang sudah diajarkan. Dan yang terakhir yaitu checking atau memastikan. Di sini guru harus memastikan materi tersebut apakah memang peserta didik itu sudah memahami materi yang disampaikan atau masih menjadi kesulitan terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu ada tahapan penerapan scaffolding. Tahapan penerapan scaffolding ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Guru melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kemudian kegiatan di awal itu yaitu memberikan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir menampilkan pembelajaran yang menarik peserta didik. Dapat dilihat di video ini bahwa kegiatan pembelajaran yang terjadi yaitu berpihak pada peserta didik, dan tentunya peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga melakukan kegiatan tanya jawab karena untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kegiatan tanya jawab ini yaitu melalui pertanyaan pemantik, pemberian pertanyaan pemantik, agar guru mengetahui kemampuan peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu implementasi scaffolding pada ZPD yang diterapkan di kelas 5. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan pemantik untuk konsep awal materi, di mana pada video tersebut guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai materi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah. Melalui pertanyaan pemantik ini, guru dapat mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga guru dapat memberikan scaffolding atau bantuan yang tepat pada
Yang kedua yaitu bantuan langsung guru kepada peserta didik. Pada video ini dapat dilihat secara langsung bahwa dalam kegiatan diskusi, guru memberikan bantuan secara langsung kepada peserta didik yang memang belum memahami materi yang sudah disampaikan. Di sini ada beberapa peserta didik yang belum memahami mengenai bagaimana cara pembuatan dalam membuat teks eksplanasi dari artikel yang sudah diberikan. Yang terakhir yaitu peer scaffolding atau memberi bantuan peserta didik melalui tutor sebaya atau teman sejawat. Di sini saya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membantu temannya yang memang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Dari implementasi mengenai scaffolding yang diberikan, terdapat hasil yang dicapai. Yang pertama yaitu peserta didik memahami materi yang sudah disampaikan. Kemudian peserta didik juga mampu memahami materi yang sulit dimengerti melalui bimbingan secara langsung dari guru ataupun melalui tutor sebaya. Kemudian peserta didik juga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.